Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ma'alah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulahu ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari adab-adab islami, yaitu adab kepada kedua orang tua. Adab-adab kepada kedua orang tua. Kedua orang tua adalah sebab adanya manusia di dunia ini. Keduanya lah yang selalu merasa capek dalam mendidik anak-anak mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya." Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, sungguh merugi, dan sungguh merugi. Dikatakan kepada beliau, siapa dia wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang menjumpai orang tuanya di hari tuanya, baik keduanya atau salah satunya, kemudian ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Maka ya wajib bagi seseorang muslim untuk berbakti kepada orang tuanya dan memperbagus muamalah dengannya, dan termasuk etika bermuamalah kepada orang tua adalah sebagai berikut. Adab-adab kepada kedua orang tua. 1. Mencintai dan menyayangi keduanya. Bahwa ada seorang laki-laki yang menggendong ibunya ketika tawaf berjumpa dengan Abdullah ibnu Umar dan bertanya, apakah dengan melakukan seperti ini aku sudah membalas budi baiknya? Maka Ibnu Umar menjawab, belum, meskipun untuk menebus sekali hembusan nafas ketika ia melahirkanmu. Yang kedua, taat kepada keduanya. Seorang anak wajib taat kepada perintah kedua orang tua selama perintah tersebut tidak menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara yang menyelisihi perintah Sang Khalik. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, menanggung segala kebutuhannya. Jika seorang anak laki-laki mempunyai harta, sedangkan ayahnya membutuhkan hartanya, maka ia wajib memberinya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, dan ayahku menginginkan hartaku. Maka beliau menjawab, engkau dan hartamu milik ayahmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, adab-adab kepada kedua orang tua. Yang keempat, berbuat baik kepada keduanya. Wajib bagi anak untuk berbuat baik kepada keduanya meskipun kedua orang tuanya dalam keadaan kafir. Allah Subhanahu wa taala firman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran surat Luqman ayat 15. Yang kelima, menjaga perasaan keduanya, yaitu dengan berkata kepada keduanya dengan perkataan yang tidak menyinggung perasaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Kemudian memanggil keduanya dengan panggilan yang baik, yaitu panggilan yang mengandung rasa hormat, dan tidak memanggil dengan menyebut namanya secara langsung. Selanjutnya, adab-adab kepada kedua orang tua. Yang ketujuh, tidak mendahulukan istri dan anak atas orang tua. Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita bahwa ada tiga orang yang sedang berkurung gua di
padang pasir. Lalu masing-masing mereka mengingat amal soleh yang mereka jadikan sebagai wasilah untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mereka ada yang berwasilah dengan berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki wajib mendahulukan orang tuanya daripada anak dan istrinya, di mana lelaki tersebut sudah berkeluarga. Dan ketika dia bertawassul, dia tidak bertawassul dengan amalan yang pernah dia lakukan kepada istri dan anaknya. Justru ia bertawassul dengan baktinya terhadap orang tuanya. Dan jika seseorang laki berbakti kepada orang tuanya, maka insya Allah anak-anaknya akan berbakti pula kepadanya. Karena balasan melakukan kebaikan adalah kebaikan pula. Allah Subhanahu wa taala firman, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran surat Ar-Rahman ayat 60. Kemudian mendoakan keduanya, baik mereka masih hidup atau sudah meninggal. Hendaklah seorang anak banyak mendoakan kedua orang tuanya, baik semasa mereka masih hidup atau sudah tiada. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi wasallam menyatakan doanya seperti yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Quran surat Nuh ayat 28. Dan doa si anak akan selalu bermanfaat bagi orang tuanya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jika manusia meninggal dunia maka amalnya terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-9, berbuat baik kepada teman keduanya setelah sepeninggal keduanya. Hendaklah seorang anak selalu menyambung hubungan dengan sanak saudara dan juga teman-teman kedua orang tuanya. Karena itu termasuk berbakti kepada orang tuanya. Sesungguhnya termasuk berbuat baik kepada orang tua ialah sang anak menyambung hubungan dengan teman-teman ayahnya. Maka wajib bagi setiap muslim mencari ridho kedua orang tua, karena kedua ridhonya adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Itulah adab-adab yang termasuk kepada adab kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan menerima amal ibadah yang kita lakukan.